ada 2 poin objek yang harus kita perlakukan dengan baik. 1 tetangga, 1 istri. Nah, jadi ini satu paket nih Pak, tetangga dan istri ini perintahnya sepaket untuk kita berlaku yang terbaik kepada mereka. Kata Allah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jadi keimanan seseorang tidak akan diterima Allah. Keimanan seseorang tidak ada gunanya. Kan kita masuk surga syarat dia beriman Pak. Ya, kata Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki atau perempuan, tapi dia beriman, maka dia berhak mendapat kehidupan yang baik di surga. Jadi syarat kita masuk surga itu iman Pak. Dan Allah dan Nabi mengatakan tidak beriman seseorang. Padahal syarat kita masuk surga nanti iman. Tapi Nabi mengatakan tidak beriman seseorang, 1, kalau dia berbuat buruk kepada tetangganya. Dan tidak memberi nasihat dengan yang terbaik pada istrinya. Kedua Pak, 2 nih ya, syarat keimanan kita ini baru utuh Pak. 1, kita tidak menyakiti tetangga. Maka yang menyakiti tetangga itu pasti bukan orang beriman. Ya, yang menyakiti tetangganya, kata Nabi, pasti bukan orang beriman itu. Karena kalau orang beriman, tandanya dia akan berbuat baik dan memuliakan tetangganya. Ini banyak kita, ya apalagi waktu tinggal di komplek Pak. Ya, ini sering kita ini tidak memikirkan tetangga kita. Pernah ada Pak, saya jamaah di arah ke Muhammadiyah itu Pak. Sejambak ya, ada komplek sebelah kiri itu Pak. Jadi jamaah saya itu, dia punya ya tetangganya Masya Allah Pak. Tapi ibu itu cerita waktu bapak itu meninggal, saya takziah. Lalu ibu itu cerita, jadi beliau sudah puluhan tahun tinggal di situ. Dapat tetangga itu Masya Allah Pak. Ya bahasa kampung Ambo cingkahak lah perangnya. Jadi tuturan atuk rumahnya, nyotembakan ke rumah apa tadi, ke tembok apa tu. Maka setiap hujan selalu basah tembok apa tadi. Tapi bapak itu tidak pernah komplain Pak, tidak pernah komplain. Istri bapak tadi ingin menemui bapak itu untuk memberitahu keadaan rumahnya. Oleh bapak itu dicegah, jangan. Kenapa jangan? Dia pasti tahu kalau atap rumahnya ke tembok kita. Dia pasti tahu itu. Dan dia pasti tahu kalau hujan rumah kita basah. Karena dia bukan pertama tinggal dan pasti tahu dia. Tapi kalau itu membuat dia bahagia, biarkan sajalah dia dengan kebahagiaan dia. Sampai mati bapak itu tidak pernah komplain Pak. Itu Masya Allah bapak itu Pak. Dan matinya baik Pak. Baik matinya. Nah tapi tetangga yang model itu bukan orang beriman itu. Pasti iman dicabut dari dadanya itu Pak. Apa? Tetangga yang model itu kalau tidak disapu tidak salah. Enggak, kita muliakan juga dia Pak. Tetap juga sapunya. Ya. Kalau disakiti tadi tidak disapu kan. Justru Nabi Muhammad digimbe orang cari untung kan sakit. Calik Nabi pertama mencari orang tu. Kau tiba dawak kan tiang siang ya. Kalau Nabi tidak Pak. Itu akhlak dia yang menyakiti tangga itu tidak beriman, tapi kita yang disakiti itu tidak boleh pula membalas. Seperti bapak tadi lah. Membalas lain tak. Cuma tak ada tegur selain. Itu membalik nama tu mah. Tak menyapu tu membalik nama itu. Termasuk itu. Ada tetangga di rumah itu kan itu TK. Tahu kan? Jadi pagi-pagi itu kayak musik dan musik anak. Memang merantau dia berjalan tapi kan mengukur. Pasti. Padahal yang dikatakan rajinnya sholat ibadah. Itu tidak beriman namanya. Kan orang yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dia beriman syaratnya. Nah tadi keiman itu dicabut oleh Allah. Seseorang tidak layak disebut beriman kalau dia menyakiti tetangganya. Tapi pernah dikasih tahu, tapi itu lagu-lagu Iya, jangankan melagu. Ini Nabi ada sahabat sedang salat, yang satu sedang baca Quran. Ditemui oleh Nabi yang sedang baca Quran ini. Tolong lunakkan suaramu. Ini kawanmu sedang salat, jangan suaramu mengganggu dia. Nabi sedang salat zuhur sama-sama dengan sahabat.
Hadis dari At-Tirmizi itu Pak. Salat zuhur kan sir Pak. Ada sahabat baca sabih hisma di belakang. Kan ada orang salat itu Pak. Ada ya, malah silaswi aja Pak. Ya. Kalau di kodon terang apa? Ayo ada Pak. Lalu setelah salam, Nabi tanya, siapa tadi yang baca di belakang saya sabih hisma rabbikal a'la? Ada sahabat saya Rasulullah. Tapi saya membaca itu untuk mendapat baik saja. Tidak ada niat saya buruk. Apa kata Nabi? Engkau telah bermaksiat. Kenapa? Kau mengganggu tetanggamu salat. Itu saja tidak boleh Pak. Apalagi musik keras-keras. Kita hidupkan tetangga kita lagi tidur. Mungkin anaknya sakit. Mungkin sedang istirahat. Tidak boleh Pak. Makanya Bapak kalau baca nanti Bapak tafsiran surat An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Besok ketika ditiup sangkakala di hari kiamat, manusia akan datang berkelompok-kelompok. Nabi tanya, apa maksud afwaja ya Rasulullah? Kata Nabi, umatku nanti di hari kiamat dibagi menjadi 10 kelompok. Yang ke-10 ini wajah mereka, bentuk mereka, rupa mereka diubah oleh Allah. Salah satunya ada manusia kata Allah dibangkitkan muqatti'ah aidi wal arjuli, tangan dan kaki mereka itu sudah putus. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, mereka berguling-guling seperti padang mahsyar tuh. Jadi juga pernah ini Pak. Jadi di jam tuh ibu pengen ada pengajian yasinan. Langsung dibantahnya itu bukan ajaran Nabi Muhammad gitu ya. Oh Yasin tuh ajaran Nabi, hadis sahih itu Pak, hadis riwayat Muslim. Gitu, orang jadi apa sih? Gimana nih orang yang manusia gitu? Ya kalau ramai-ramai mengganggu orang betul, tidak ada ajaran Nabi mengganggu orang. Kalau baca Yasin, tidak apa-apa. Yang tak boleh itu ramai-ramai teriak-teriak tengah malam, lalu orang terganggu, itu mengganggu. Itu yang tidak pernah ajaran Nabi ada. Kalau membaca Yasin, siapa bilang Nabi suruh setiap sesuatu punya jantung, kata Nabi. Wa qalbul Quran Yasin, jantung Quran ini Yasin. Siapa yang baca Yasin sama membaca 10 kali Al-Quran. Begitu janji Nabi. Nah ya, kalau yang begitu tidak usah didebat juga. Ya. Tapi tadi kata Nabi, orang yang dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki itu siapa? Allazina yu'zunal jiran, yang di dunia suka menyakiti tetangganya. Sampai ke akhirat. Itu makanya kata Nabi, Ausani Jibril bil jiran, bil jiran, bil jiran. Setiap kali Nabi Jibril datang menerima wahyu, menyampaikan wahyu, menjelang berangkat Jibril selalu berwasiat tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Seakan-akan kata Nabi, sayuwarisuni. Jibril ingin menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Ahli warisnya kan dua saja Pak. Kalau tidak hubungan darah, hubungan perkawinan. Kalau perwalian, berbudak kan tidak ada lagi kan. Dua saja sekarang Pak, hubungan kita dapat waris. Darah hubungannya atau perkawinan. Kalau ada yang ketiga, tetangga. Saking pentingnya tetangga itu Pak. Kalau ada ahli waris yang ketiga, maka itulah tetangga. Selain hubungan darah dan perkawinan tadi. Makanya yang menyakiti tetangga itu kata Nabi dicabut imannya. Ini kadang sering gini Pak, mohon maaf. Kita bikin tong sampah. Tong sampah di batas tanah. Bako delo di kuciang, delo di anjing Pak. Awalnya kamu ke rumah orang. Orang kok dek male batangkanya tahan aja Pak. Orang yang begitu dicabut imannya tuh Pak. Allah cabut imannya orang begitu tuh Pak. Karena dia menyakiti tetangganya. Ya. Itu makanya ada asok Pak, apa namanya itu? Nyombe sampah, ungguk sampah Pak. Nyasuk, ada ibu kok saya baru mencuci, baru baju baru tajamu, lalu nasuk baju orangnya Pak. Itu pasti orang tidak beriman berlaku begitu tuh Pak. Dan tidak sederhana tuh Pak. Mulai dari padang mahsyar sampai ke akhirat dia susah nanti hidupnya tuh. Ya, tidak mungkin dia masuk surga. Karena syarat masuk surga dia beriman. Orang yang begitu kata Allah sudah dicabut imannya. Ya. Makanya Bapak Ibu, yang bapak-bapak yang punya anak bujang yang kenal pot ondanya dicabui, racing, ganti balik. Oh kalau kadangnya pulang tengah malam namanya anak bujang nak Pak. Pulang jam 2 balik jam 1. Nyugas honda kencang-kencang Pak. Takajui, orang kalau baru lalu Pak takajui sakit kepalanya Pak. Tak mau lalunya sampai pagi dia tu. Emosinya. Kalau anak bujang kan pulang nak ada beraturan Pak. Lagi tinggal di komplek.
Makanya termasuk apa Pak? Kalau knalpot racing tuh gantilah aja racing lo di knalpot. Iya Pak ya. Iya betul Pak. Pasti terganggu kita tuh Pak. Ya, knalpot racing tuh pasti bunyinya beda Pak. Penyesuaian zaman ya. Nggak bisa nyesuaiin zaman. Ya. Undang-undang itu kan di zaman now, jadi RW now gitu. Mengganggu orang, telinga orang itu, nggak boleh. Jadi akibat itu kadang hubungan awak dengan tetangga tadi tidak baik. Nggak harmonis. Awak dia itu diberang. Iya betul. Termasuk tahan saja. Jadi terpaksa kita menahan diri saja Pak. Menahan sakit itu nanti itu yang dicabut imannya tuh Pak. Tetangganya menahan sakit bertahun-tahun deknya. Sama perangai Pak tadi. Tapi susah lah Mas. Semua menangani jadi KPRW, kiri kanan. Ya memang susah lah untuk mendidik masyarakat model-model itu. Iya Pak, susah bukan. Diajaknya ke masjid untuk modeko. Ya tugas PRW menyampaikan saja. Bahwa betul, Pak bagaimana lelo kenyamanan itu. Yuk, siapa ini yo awak semua manusia kurang manual. Pasti akan tak tahu. ya pokoknya kita sampaikan saja. Ya kan tugas kita ini salah. Tolong diperbaiki. Manusia kalau lama itu manusia pasti ada kebencian. Iya. Ya kalau dia sudah tidak mau, kan tinggalkan saja. Fazakir innama anta muzakir. Kasih peringatan, tugasmu kasih peringatan. Kata Allah, lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berhak memaksa orang. Baru kasih nasihat, tolong ya knalpotnya diperbaiki ya, dikembalikan ke bentuk aslinya supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak boleh mengganggu orang lain itu. Makanya kadang-kadang di lingkungan itu sekarang bandar, bangunan, itu lagi. betul. Memang itu yang dia dipandang baru tidak masuk adanya Mas lebih baik. Kadanglah RT dah turun, lampu turun begitu kan. Malah di secara apa sifat awak kainnya kurang lagi. Ini memang mungkin dasarnya tak ada. Ya makanya ada pengajian ya disampaikan oleh ustadz. Bahwa ada manusia yang susah dikasih pengertian. Abu Lahab, Abu Jahal pada susah dikasih pengertian. Memang wajar, manusia ada yang begitu. Cuman tugas kita ya kasih nasihat. Jangan menyakiti tetangga. Kalau di luar pengetahuan kita tuh kita boleh diampuni oleh Allah nanti. Ini sengaja Pak, dan kita tahu tetangga kita tersakiti. Dan kita biarkan, kita tahu anak kita tuh mungkin mengganggu tetangga dia. Lalu kita biarkan saja, tidak pernah kita kasih nasihat. Itu nanti kita bermasalah di akhirat tuh Pak. Bahkan dengan tetangga tuh kata Nabi, bila kau masak gulai, masak sayur, maka banyakkan kuahnya. Bagi kuahnya tetanggamu, walaupun kamu tidak bisa memberi daging, tidak bisa memberi ikannya, kuahnya saja bagi. Bukan membagi kuahnya itu yang penting Pak. Apa namanya tuh perhatian. Bahwa kita memperhatikan bahwa awak masak kolak durian pasti baun tiba sabalah Pak. Tidak mungkin baun ku nak tiba sabalah kok. Awak membagi kuahnya tuh bukti awak peduli kayaknya. Begitu ya tetangga tuh Pak. Orang tidak peduli tetangga tuh ada orang Pak. Mati tetangganya, sakit tetangganya, tidak bersepakak saja Pak. Tidak tahu menau saja lah. Orang begitu dicabut keimanannya itu Pak. Itu makanya Allah, Nabi mengatakan tidak beriman seseorang yang menyakiti tetangganya. Tetangga itu bukan hanya tetangga rumah Pak. Ya kan? Semua orang yang berada di dekat kita, di kantor. Ya toh? Ya, kadang-kadang ada orang yang egois Pak. Ya kan? Kawan sedang kerja, ini menelepon-teleponnya Pak. Ya nak, tentu kawan kerajo ku hilang konsentrasi kerajo Pak, dan nelpon-nelponnya Pak. Itu mengganggu tetangga namanya Pak. Ya, nah itu ndak bukan hanya tetangga dekat rumah saja Pak. Iya, sama yang orang salat tadi itu Pak.
Orang sembahyang sir, awak baca bisik-bisik kancang mana? Itu mengganggu tetangga nama tu Pak. Nah, semua yang mengganggu tetangga tu dicabut keimanannya. Ya. Ya, silakan. Kalau zaman dulu kita lihat tuh, apalagi kalau di kampung-kampung Ustaz, rumah-rumah ini kan beratnya ada yang pakai pagar, tapi pagar itu enggak pagar kayak rumah kayak sekarang gitu ya. Sekarang rumah tuh rata-rata tinggi pagarnya, sehingga hubungan ke bertetangga itu udah makin apa sekarang. Kerangkang. Dulu enggak ada di kampung enggak bawa pagar rumah kalau Pak. Kalau ndak ada bawang minta ke Sabala, ndak ada garam marian ke Sabala, ndak ada saya apa, itu di kampung memang gitu Pak. Di kota ini lah pagar tinggi semua rumah. Ya, sehingga hidup sini-sini, sehingga ada yang mati ndak tahu orang Sabala lah Pak. Ya, mati Pak, lah busuk dalam rumah tu, ndak tahu orang Sabala lah Pak. Kenapa interaksi kita kurang Pak? Di kampung tu Pak, apa yang terjadi tahu orang sekampung capek tu, kerana ndak ada pagar di kampung. Cuma dia alasan keamanan, ya supaya tak masuk penciluk, perampoknya penciluk akan masuk aja, tak ada taluk je pagar je. Ya. Nah, jadi memang salah satu yang membuat renggang tu ya pagar tinggi itulah Pak. Ya, pagar tinggi itu. Apalagi bukan hanya berpagar Pak, lah buat lo apa kerangkengnya nak. Lah kerangkeng rumah kau Pak. Siapa nak masuk lah. Cuma kalau di kota aku kalau nak digituan iyo lo Pak, lalu seorang masuk ke dalamnya. Ya kan? Sampai tinggal bu rumah yang tak pagar tu ratu-ratu yang dijincar orang tu Pak. Ya minta air, batanyo. Mereka tak ada orang nyelok si rumah tu Pak ku apel lah banyak terjadi benda tu. Apa so jadi pagar rumah jadinya Pak, dia kerangkeng. Ya tapi memang tu ndak selalu itu, kalaupun itu kebutuhan tak masalah. Kalau memang zaman ya rumah menuntut pagar, pagarlah. Cuma awak interaksi jangan pernah menyakiti tetangga kita. Ya, makanya kita memang harus bertanya Pak, bertanya ke orang Sabala, ada ndak yang merusak dari awak? Gitu Pak. Misalnya Pak awak membuat rumah Pak, tanya ke orang Sabala, bocor ndak ke Sabala? Ada ndak apa ya kalau awak ambil rumah menokok-nokok sama bakar rajo nya besok kan macam tu wajar salah kalau nak menokok walau dak kerja di rumah sudahlah kalau tokok-tokok iya ada nak boleh lah jam 2 ni tokok-tokok je lah ya tu bawa orang kalau ambil rumah beko tagadu yang selama 6 bulan enggak sampai bulan tu kan itu namanya hidup di komplek lah Pak nak menjaga rumah awak siap tu biasa yang tak boleh tu nya serang lalu tu nagap-nagap tembok ya apalagi tembok kecil berdua enggak yang kopel itu tak boleh tu Pak. Ya. Termasuk anak-anak awak kalau medium tip, medium TV-nya diagak suara itu Pak. Kalau malam tu jangan kancang suara tip kalau ya, untunglah kini lah pakai apa kan? Pakai headset sadonya ya. Zaman dulu orang kan karaoke apa nama tu Pak? Ya speaker kan, speaker dulu kan belantung-lantung di rumah Pak. Enggak zaman sesuk dah. Tahun 2000-an awal ada Pak. Atas kan ada speaker kadang bobek rumah tu Pak, yang belantung-lantung ya kan. Ya. Persis. Iya. Kok iya Pak, itu mengganggu tetangga itu. Itulah. Malah sampai dipedakan kini organ. Iya, organ tak apa-apa kalau peralik organ lah kalau tu memang orang ingin jual organ. Cuman jangan sampai malam. Maghrib berhenti. Walaupun nama saya tidak setuju dengan organ tu karena musik tu nyanyi-nyanyiannya, biduannya pasti itu ndak ada nilai ibadahnya. Iya. Iya. Cuma ke kota punya perda jam 2 balik malam, nak boleh organ. Dah jam 2 balik dah Pak, sampai maghribnya. Tidak, itu tu perda Pak. Itu besok tanya jawab lah Pak Bupati itu. Orang kelaluk Pak. Nabi itu ada hadis Nabi. Kata Nabi, ana akrahu an atahaddasa ba'da salatil isya. Saya benci bercerita setelah salat isya. Bercerita Pak. Karena Pak kan pengajian gua. Nabi habis isya tidur.
Kenapa Nabi tidur dan bangun nanti jam 1? Tahajud dan tak bangun dan tak tidur lagi sampai subuh. Aku sampai bayangkan Pak, organ sampai jam 1. Ya, kadang main game lagi. Ya, nah, lantungnya kadang-kadangnya orang sekomplek heboh deknya. Makanya mau menyarankan kalau pakai alat-alat musik juga sampai maghrib saja. Sudah maghrib udah usah lagi mengganggu orang, pasti itu Pak. Cuman orang tuh kan kadang-kadang nyendek made komplain. Beko komplain beko heboh lah awak sekomplek. Disangkul awak apa mungkin tak pengertian ke orang. Ya kan, ke sekali-sekali mungkin tiap hari kan itu bahasanya Pak. Iya bahasanya model itu. Iya. Iya tuh, makanya. Iya Pak. Pasti alasannya, ikan dah tiap hari dah caknya. Sekali-sekalinya mah caknya. Iya. Ya kok sekali-sekali misalnya kau berzina sekali-sekali dah ada. Tiap hari dah boleh. Nah, sama itu apa ibu? Iya. Iya yang salah tetap salah walaupun sekali-sekali. Tidak ada bisa dibenarkan frekuensi itu tidak membenarkan kesalahan. Yang ngasih izin tanggung dosa. Besok Pak RW kan saya hanya merestui sampai maghrib saja ya. Di atas maghrib izin boleh tapi saya tidak merestui. Tanggung jawab nanti lah. Ini udah bilang Ustaz, PRW sampai jam 7 jarangkan diizin dari kepolisian dari depo. Biarlah, tidak apa-apa ya. Laksanakanlah sampai jam berapa Pak mau. Tapi saya bertanggung jawab sebagai RW sampai maghrib ya. Masalah kami tanggung jawab RW ini langsung aja. Ayo biarlah, tapi dah, tidak apa-apa. Berarti Pak RW besok di akhirat dah bisa berlapeh. Nah, bukan sama lapeh. Kalau anda mau ikut Ustaz, kau di lingkungan awak kau masalah. Kalau nak dia baca orang, kau nak di kampion apa riba di tagang lu tu mungkin tak. Ini udah tua di lingkungan. Oh ini tidak bisa. Ini tidak bisa awak. Misalnya awak. Oh iya, kalau anak siren tak salah. Tidak bisa. Ini kau miras kau kamar kau ngaram. Itagan orang sekampung. Tak munya lah. Awak nak satu minum tu nyepancian awak. Daripada dipancian minum lawak leh. Itu tidak salah. Dan artinya kita karena takut kita akan dikucilkan karena berprinsip berpegang dengan kebenaran itu lebih baik dikucilkan daripada kita terlibat di situ. Kita dihormati tapi terlibat dalam kemaksiatan. Lebih baik kita dikucilkan karena tidak mau terlibat di situ. Tidak apa-apa. Ayo di perhentian apa anu? Aku itu di mana daerah itu susah di situlah nilai jihadnya Pak RW. Kalau bisa Pak RW menjadikan orang tua baik, Nabi Nuh 900 1000 tahun. Coba bayangkan Pak RW itu 1000 tahun 80 orang bisa eloknya. Pak RW orang Pak RW seorang dirembukan lah dia dulu lah. Mau kesepakat diriku saja mana. Nyo Pak, kau bibi awak WC mana tu ya Pak. Kau bersama nya beda Pak. Oh betul. Tidak ikut rumah siapa kau bunyi kau lupa. Ya jadi ya tidak apa-apa. Ya, makanya Pak RW sebagai orang yang lah mengaji, yang lah banyak paham, jangan awak tabak dengan style mereka. Betul Ustaz. Awak kan menjalani itu kan dengan perlahan-perlahan. Ayo. Kini dengan mereka. Tapi jangan satu lok situ. Namanya ada undang tu datang. Itu masalahnya. Ini undang Ustaz ini kok. Aku serius PRW aja kan. Awak PRW kemari esok ke mana? Ini baru dah di bawah. Ya diundang tibo. Tapi yang hal-hal yang begitu kita tidak terlibat lah. Ya kita terlibat acara awak di dalamnya di luar tang kayak apa gitu. Oh, misalnya acaranya sampai malam tu baru gen. Iya. Bagaimana? Ya tidak dilarang lah, PRW tidak tibo saya lah. Awak diundang. Ya siang lah tibonya. Kan bisa siang tibo. Kalau dia dewa dalam tengah tanah, Ustaz awak ajib dong. Kan gitu.
Ya, Kan susah lagi dia kan. ya memang begitu, menegakkan kebenaran itu susah Pak RW. Tidak mudah. Kalau di contoh loh, kadang di acara agak alam misalnya kan, atau nikahnya malam hari, kan ada foto kan di masjid. Malam nikahnya. Siang nikah. Suami memang habis maghrib itu hari itu habis hari itu sehari ada bulu gitu. Nah, mulu. Jadi tapi di dasar dulu itu kan ada bunyi musik, berarti kan undangan. Kau kan hadir, kau ikut dalam itu ada. Ya kalau lah sampai maghrib tidak apa, tapi kalau lah sampai larut malam tu tidak bisa tu dibenarkan. Apapun alasan tidak bisa dibenarkan. Mengganggu. Apapun alasannya, argumentasi PRW itu salah. Karena mengganggu orang itu tidak boleh dengan alasan apapun. Kalau sampai maghrib, atau sampai isya, mungkin masih bisa toleransi. Orang mungkin lalu. Tapi habis isya orang nak istirahat lah itu mah. Kadang orang mata gak lama, habis orang isya orang mata gak lama sampai jam 2 balik di Sabtu. Kalau di ada ya. Ya tidak usah musik-musik. Cuma lu kejar, kadang-kadang juga jangan mau di rumah. Baru tagak galah tu baru gen bagai. Di luar baru tuh mas. Bunyi-bunyi ya di dalamnya. Itu diperbaiki. Diperbaiki. Iya. Nyo dan salah kau tak bisa biarkan tarui menarui lo Pak. Ini yang udah itu mandi. Kalau awak mengecek yang udah kau cibo ada lapangan sejarah sebenarnya. Cibo orang buktikan dia sendiri. Ya indak makonyo. Makonyo tak bisa awak udah itu. Cuman awak cara menyikapi perlahan-perlahan. Iya. Kalau awak nak mau udah itu tuh. Iya makonyo bekerja dari kan perlahan-lahan. Tugas Pak RW menyampaikan. Tapi jangan Pak RW larut di situ. Aku lah senang lah mau deko situ-situ kan. Apa Pak? Iya. Lah satu lo situ. Acara misalnya kan. Sekian untuk pulang. Tapi kecil Ustaz kan tadi jam 7 sampai sekian. Kadang perjalanan dahulunya acara itu sampai seminggu. Nggak pasti asal musik pasti tengah malam. Iya. Ada cerita ndak ada. Sampai jam 2 jam 3. Iya, sampai pagi kadang tuh mah. Lah jadi salah kerajo tuh. Hah? Iya. Ya. Kalau pesta tuh kalau iya itu di gedung lah Pak. Tadi kita gaduh orang lah. Di gedung bawa. Cubu lah lantuang lah di situ sekancang-kancangnya. Nah, ada orang kagak gaduh lah kan di hotel tuh. Iya kau nak piti tidak usah. Kan walimah tu tak wajib loh tuh. Yang nikah ni wajibnya mah. Gitu. Zaman sesu orang di kampung tidak ada orang melantu-lantuang tu loh Pak. Paling berababnya kok ya. Ya. Tapi dan heboh itu drum apa secok tangga ada doa dia. Tidak ada loh tu Pak. Awak coba cari mendaki lah ke speaker organ tu Pak. Yo kat bunyi ke tangga ada doa dia Pak gara-gara. Nah, bayang Pak bara kelaluk le kena mulaluk mata orang tu Pak. Itu tidak boleh makanya ya, termasuk juga nih ya Bapak Ibu yang kalau beralik di komplek itu mengambil jalan itu tuh perlu yo tuh Pak minta izin ke orang tetangga sadonya tuh Pak. Oh jalanku udah punya awak lah Pak. Iya, nen punya awak dalam pagar Pak. Yang di luar pagar tuh punya orang tuh Pak, punya orang banyak. Papan bungo. Hah? Papan bungo. Iku di daerah Ampang kok Pak atau daerah Kaunan tuh kalau lah Sabtu Minggu Pak jalan kok pakok-pakok seorang tuh Pak. Enak. Tenda rumahnya nyelatan dari ke jalan tuh Pak. Bayangkan tuh. Para banyak orang kata gaduh itu tuh Pak. Nah itu kenapa orang yang mengganggu orang lain tuh tanda tidak beriman. Sebab gini Pak, iman dari kata aman. Iman, aman itu satu kata Pak. Orang beriman pasti menciptakan rasa aman. Bila ada orang tak bisa menciptakan rasa aman bagi orang, maka dia bukan orang beriman. Itu maka kata aman, iman, ya itu sama katanya Pak. Amin, terpercaya. Kalau ada orang Pak asal tibunya Pak, tawak langsung apa Pak, tak nyaman lah kan. Tibunya Pak tak nyaman lah Pak. Pokoknya dompet ada suka hilang, tas itu pasti orang tak beriman yang tibu tu mah. Saya lah Pak. Kualitas iman orang cadik saya nyaman tak orangnya tibu. Kalau nyaman orang nyotibo itu tanda orang beriman tuh Pak. Tapi kalau tidak nyaman orang nyotibo itu tanda orang tidak beriman. Itu maka kata iman dan aman tuh seakar tuh Pak.
Ya, dan sama dengan kata yang sama tuh. Kalau misalnya ini ya, kan kalau mau beramal itu misalnya yang pihak yang punya hajatan dia udah diundangnya, udah minta maaf kalau terganggu. Kalau kita sedang bangun juga kita udah minta maaf sama tetangga. Itu bagaimana? Ya sudah selesai. Cuma kalau di komplek jalan dipakai tentu ke semua warga awak minta. Pak itu jalan milik warga, tidak milik orang sawala rumah saya loh Pak. Kalau di jalan raya kok Pak Ampang, ya satu orang yang lewat lah saya kota Padang kok. Tidak bisa Pak tagaan situ papan kan, mohon maaf jalan terganggu. Oh tidak bisa lah tuh Pak. Bertamu orang tuh cie-cie itu. Pak ambo kabar alik ya hari itu tak pakai jalan di ambo. Lai Pak izinkan. Lai ada orang satu warga tuh atau ya kumpulan warga aku kok ada di hari-hari Jumat atau di hari-hari po mengecek lah di situ. Nyu Bapak Ibu urusan awakku tak selesai di dunia loh Pak. Taruhlah awak aman di dunia aku Pak. Oh di akhirat lu aman ya Pak. Semua akan diperiksa nanti itu Pak. Kok ada orang yang merasa kurang haknya di awaknya tuntut itu Pak. Amal awak agen kinyo, tu dosonya awak ambil. Taruh misalnya Pak, bara banyak orang tambek lah jalannya Pak. Ada orang kota gage Pak, ingin anak-anaknya sakit sedang tak lambeknya Pak. Gara-gara tambek jalannya di awak macetnya. Besok tak relanya loh Pak. Besok tuntut apa mencari di akhirat besok tu mah. Bagian amal awak kinyo tu mah, tu dosonya awak ambil. Kan tak gampang urusan di dunia kalau Pak. Nya kata Allah ahasiban nas ayut seraka sudah. Apakah manusia mengira akan bebas begitu saja mati kata Allah? Tidak kata Allah. Tidak akan dibiarkan bebas dia mati itu. Kenapa? Ada hisab. Jangankan dengan manusia, dengan anjing saja, dengan kucing saja bermasalah, nanti akhirat masuk neraka. Ada perempuan mengurung kucing sampai kelaparan kucing itu neraka kata Nabi. Tidak ada satupun urusan kita dengan makhluk yang Allah bisa memaafkannya Pak. Kecuali kita bayar. Tidak sederhana tuh Pak. Tuh Pak, kok ya tetangga tuh luar biasa urusannya tuh Pak. Kalau kita sakiti dia tuh, Masya Allah. Bagaimana misalnya kalau kayak nyamuk tuh, nyamuk itu kita pakai kayak nyamuk? Ya kalau memang dia membahayakan, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang di luar tuh jadi cari lah nih. Ya, itu pemburu namanya itu. Yang masuk ke rumah saja, mungkin anak awak ketek, kunyuk gigi, adalah carilah di dalam rumah tuh. Tapi dari luarnya, itu dunianya tu mah. Tu alamnya di luar tu mah. Jangan diburunya ke luar tu. Besok apa alasan nak bunuhnya? Tapi kalau dia masuk ke rumah, awak punya alasan besok dia menggigit anak ambo. Anak ambo beko sakit dia. Enggak bangka. Tu ada alasannya tu. Ya. Kalau misalnya di suatu lingkungan tertentu tuh misalnya ada yang bikin usaha, tapi usaha itu banyak negaranya misalnya bikin tempat PS, video, Ya. harga warnet, Game online. gitu gimana Ustaz? Ya semua aktivitas yang membuat orang lalai waktunya, mubazir, dia memikul tanggung jawab di akhirat. Kan nanti akan ditanya Pak, umur kita ditanyakan. Setiap detik umur kita ditanya nanti Pak, kemana kau pakai umurmu, untuk apa kau pakai usiamu. Masa muda ditanya, bagaimana kau menggunakan masa mudamu. Harta ditanya, bagaimana kau mendapatkannya, untuk apa kau membelanjakannya. Ilmu ditanya, seberapa kau mengamalkan ilmumu. Semua ditanya Pak. Waktu yang dia lalui main game tu Pak, tu akan ditanya besok tu Pak. Lalu dia bermasalah, ternyata waktunya mubazir banyak sia-sia, tak ada ibadahnya lah. Asyik memfasilitasi dulu. Yang memfasilitasi pun bermasalah lah tu Pak. Tu makanya misalnya gini, Nabi mengatakan, kalau ada orang bermaksiat, maka segala uang yang dari maksiat itu terlibat semuanya itu dapat dosa yang sama. Makanya gini, ada orang ke hotel pergi selingkuh. Kenapa? Memang yang selingkuh dua orangnya Pak. Tapi dosa yang dua ini pemilik hotel dapat sekadang itu. Ya, manajer hotel dapat sekadang itu. Sampai satpamnya Pak. Sampai tukang bersihkannya, sampai ke tukang laundrynya Pak, resepsionis menerima tamu. Kenapa? Karena mereka yang menjadi jalan orang ini bermaksiat. Mereka jadi wasilah. Iya, kalau nyo tahu hotel itu keraju orang. Anda usah lah antar gitu lah.
Iya. Kok kelebihan ada saya detailnya. Ya, awak lah tahu orangku di hotel situ kerajonya. Lah tahu awak. Tu payantannya makan itu. Tadi makan aku nya pakai lebih untuk doso. Itu mengkonyo keten. Mana ada sana? Hotel di bis dia kolen tanya. Sudah pe masjid ya mana pesan perwet. Ndak, yang memesan tu siapa dulu? Kalau yang pelaku maksiat itu baru kita. Tapi kan kalau pegawai hotel yang makannya ndak ada urusan juga maksiat itu, tak ada masalah. Ini pesanan untuk orang-orang maksiat itu dalam bulan dia. Itu betul lah kayaknya. Ya kalau ya kan kita tak ya bisa jadi kan orang ini nyoba untuk anaknya mereka pulang bagaikan di pegawai hotel tu kan tak apa tu. Tapi kalau untuk ahli maksiat tu dah supply lah. Tapi kalau nyoba ke Marista, you kadang-kadang kalau mau doa. Nah, untuk sarapan pagi kan ada kadang bang itu kan menyediakan makanan atau kan itu masuk pada jadi orang yang gue itu pesanan pagi itu karena itu Ustaz. ya masalahnya hotel tu hotel maksiat atau enggak? Kan tak seluruh hotel maksiat. Ya kan tak tahu. Makanya Pak tanya dulu. Siko. Hotel di Bandar. Makanya Pak tanya. Iko Orang tu kan projek ni tu buat Seperti apa aku dari ya. Kalau dikaji sudah lambat diam. Ya karena kan begini, kalau awak bisa begitu Pak, seluruh hotel di Padang akan baik. Iya, seluruh hotel itu akan baik. Iya, dia akan bisa seleksi tamu yang datang. Yang tak suami istri dia terima loh Pak. Kan sebenarnya bisa tuh Pak, kalau mereka takut dengan akhirat lah gitu. Sebab mereka bermaksiat di dalam tu, beku tidak dosa dan untuk mereka berdua sih Pak. Yang memfasilitasi itu, gitu. Memfasilitasi itu, ini apa masalahnya tuh? Makanya yang begitu tuh, ya dihindari saja. Kalau memang awak tidak yakin orangku ya aman kan, gitu. Kalau cara terbaik lah untuk menegur tetangga yang mungkin membuat kita agak nggak nyaman tuh gitu. Apakah memang tidak usah ditegur. Kalau ditegur, contoh tadi Ustaz dia lebih rancak. iya. Semakin ditegur makin rusak dia. Ini orang citu tu memang tidak bisa ditegur. Mungkin karena ada ilmunya belum sampai sana itu kan. Jangan kita yang menegur. Gitu. Kalau kita menegur, kau cari lawan tuh. Pasti tidak bisa terima loh. Iya. Hal-hal yang kemungkaran Ustaz. Iya. Menjurus ke asusila Itu mencegah. Ya dicegah lah Pak. Misalnya Wak tahu Iko di rumahnya kok, kontrakkan rumahnya kok, dan datanglah orang ke situ yang tidak ada hubungan dan segala macam. Itu Wak tamunya Pak, apa tinggal di rumah tu enggak? Enggak, ambo rumah berkontrak. Pak yang mengontrak rumah Pak tu, kok tidak ada orang statusnya kok ayah. Pak Beko menanggung dosonya ya, Pak memfasilitasinya ya. Tu haknya lah jelas sampean tu. Ya. Tapi kayaknya di rumah tu, ambo sampaikan ke Pak, kalau Pak di rumah tu, aku masuk orang tak pada ikatan, Beko Pak Badiasa sebagai tugas ambo sebagai tetangga supaya nak kani azab, berkecek ke Pak, tapi lebih Beko Pak tanggung jawab lah ya. Dia wajib tu Pak, siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Tak bisa dengan tangan, dengan lidah. Tak bisa jadi lidah baru jauh hati. Tapi kalau tetangga yang cingkahak tadi, itu tak kemungkaran, itu karakter namanya.